Ya, sahabat iMedia, saat ini saya berada di kantor pusat pemasaran iMedia Plus Indonesia. Dengan saya, Tamara Ana Gunawan, yang akan mewawancarai Pak Abdullah Hoir sebagai Presiden Direktur PT Media Global Utama, terkait dengan pembuatan Beyond TV, TV masa depan, TV tanpa satelit, parabola, ataupun UHF. Ya, Pak Abdul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Tamara. Kami punya pertanyaan, Pak, untuk Beyond TV. Yang pertama, apakah ada perizinan untuk pembuatan Beyond TV? Ya, baik, terima kasih Mbak Tamara. Singkatnya, di dunia ini sebenarnya sudah ada pola-pola perizinan televisi ya, minimal 3 yang bisa sebutkan. Pertama, TV satellite, jelas perizinannya, semua orang sudah paham. Kedua, TV terrestrial atau lokal melalui KPI dan Menkominfo. Dan yang ketiga adalah TV berbayar atau cable TV. Adapun karena kami adalah Beyond TV, ini adalah format TV yang keempat, yaitu pola penyiarannya tanpa satelit, tanpa kabel TV dan tanpa antena UHF atau analog, maka ini merupakan pola-pola digital. Berarti ketika berdigital ini menunjukkan penggunaan internet base. Maka terkait perizinan mengenai internet secara umum hampir sama peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dunia maya. Maka terkait perizinan, alhamdulillah saya sudah presentasi di Humas Kominfo, Kementerian Kominfo Jakarta, terhadap apa yang saya publikasikan dan sosialisasikan kepada warga dunia agar mereka sekarang zamannya membuat TV, tidak hanya menonton, tetapi dengan format pola siaran, yaitu dengan menggunakan format global access melalui internet base. Secara singkat, perizinan terkait masalah penekanan dari pihak Menkominfo, atau sempat ketika saya menemui salah satu pejabat di KPI, bahwa 3 tahun terakhir memang belum ada peraturan yang dibuat secara khusus mengenai TV ini. TV yang disiarkan melalui internet. Alhamdulillah dari KPI dan dari Menkominfo sendiri melalui humasnya bahwa program internet TV ini merupakan program yang memang sudah merupakan teknologi yang dirancang untuk masa depan. Karena nanti perizinan yang dimaksudkan adalah terkait masalah konten. Sama seperti seseorang ketika berbicara internet, pembuatan website, maka peraturan perizinan terkait penekanannya kepada konten. Jadi kalau konten-konten tersebut tidak memiliki persyaratan yang diterima oleh pemerintah kita, maka tidak diizinkan untuk memiliki batasan akses dari web tersebut. Begitu pula dengan TV yang kita buat, karena ini adalah international network atau global network, maka perizinan secara umum pola internet TV belum memiliki peraturan yang khusus pada saat ini. Karena memang pengembangan internet TV di Indonesia baru mulai berkembang dengan pola digital yang Menkominfo sudah mulai menerapkan di tahun 2015 paling cepat. Pola analog kepada digital sudah mulai mereka terapkan. Oleh karena itu saat ini pemerintah sudah mulai menyiapkan kedepannya peraturan-peraturan yang lebih memberikan kelapangan kepada orang yang ingin menerjuni lebih dalam pemanfaatan internet base. Ingat, bisnis juga sudah mulai mengarah kepada internet base, maka begitu pula televisi juga sudah mengarah kepada semuanya adalah internet base. Oleh karena itu, secara singkat dijawab, perizinan terhadap masalah TV internet ini sangat terkait dengan konten. Secara umum kalau konten sebuah website, konten sebuah blog, WordPress, Joomla dan yang lainnya yang terkait website, itu zamannya website, dan sekarang zamannya apps, maka konten ini menjadi sebuah perhatian penting bagi orang yang mendapatkan perizinan. Ada beberapa perizinan TV yang kita kenal, baik itu TV satellite, UHF analog dan TV berbayar. Sedangkan kita adalah TV yang keempat, sampai saat ini belum ada khusus undang-undang yang mengatur secara sempurna, namun kedepannya mudah-mudahan nanti akan ada pemerintah yang bisa membuat siaran keempat ini semakin tersosialisasi dengan baik oleh seluruh warga Indonesia dan warga dunia di global access. Demikian pertanyaan pertama yang bisa saya jawab kepada teman-teman yang bertanya. Kembali kepada Mbak Ana Tamara Gunawan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan IP viewers per detik? Pertanyaan kedua, di dalam spek brosur produk kita ada istilah spesifikasi, yaitu bahwa ketika seorang beli paket pembuatan Beyond TV berupa paket Platinum, Gold, Silver, Bronze, Ultimate 1 dan 2, ada keterangan misalkan 1000 viewers
IP viewer per detik. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Anda memilih paket yang dalam satu detik bersamaan Anda menayangkan sebuah tayangan baik on air atau off air, maka dalam satu detik yang bersamaan Anda bisa mengakses maksimal adalah 1000 viewers dalam satu detik. Tapi yang dihitung bukannya pemirsanya, orang yang menonton, tapi IP viewersnya. Sebagai contoh, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan di lantai 1, jumlah karyawannya ada 25 orang, semuanya menggunakan akses internet. Kemudian akses internet yang dipakai adalah menggunakan IP salah satu provider internet. Contoh Anda memakai First Media. Nah, First Media ini merupakan sebuah jasa penyedia internet yang menggunakan satu IP. Maka ketika Anda berada dalam satu lantai itu 25 orang, maka terhitung dalam satu detik, itu hitungannya bukan 25 viewers, tapi terhitung adalah satu IP. Karena IP yang dipakai adalah sama. Jadi 25 orang tersebut ada yang memakai gadget, Android kah, BlackBerry, iOS, atau ada yang memakai PC atau laptop, maka sama-sama mereka menggunakan satu IP yaitu First Media sebagai contoh saja, maka terhitung adalah satu IP viewers per detik. Berarti ini menunjukkan keluasan akses menerima bagi orang yang menonton. Jadi IP viewers per detik maksudnya orang bisa menonton dalam jumlah yang banyak dalam satu detik yang bersamaan, baik on air atau off air, per satu viewers IP. IP maksudnya penyedia internet protokol yang menggunakan jasa-jasa pelayanan kepada klien. Demikian pertanyaan kedua. Ya Pak, untuk pertanyaan ketiga, bedanya streaming dengan TV Anda, Beyond TV? Ya, terima kasih. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan istilahnya dulu mengenal istilah streaming dengan Beyond TV kita? Baik, secara singkat karena teknologi ini adalah teknologi yang sifatnya umurnya terbatas, dia perlu banyak perubahan dan update, maka dulu waktu zaman 4-3 tahun lalu, kita masih ingat 3 atau 4 tahun lalu, orang mengenal streaming dengan media namanya website. Website. Ketika zaman itu, ya sudah marah-marahnya orang pakai yang gratis seperti Blogspot, WordPress, kemudian sampai kepada website yang umumnya orang pahami. Streaming sudah mulai dikenal. Istilahnya adalah streaming. Namun, karena sekarang zaman berkembang, dulu pun streaming hanya berbicara polanya adalah pola menyiarkan sifatnya video-video on demand atau VOD atau tappingan saja. Nah, yang kami maksudkan TV kami adalah TV yang membuat sebuah pola standarnya sebuah stasiun TV broadcast. Maka tidak berbicara hanya on air atau tappingan atau video on demand atau VOD. Tapi juga TV kami ada TV yang membuat sebuah pola Anda memiliki sebuah stasiun siaran broadcast TV yang standar. Tidak hanya on air tapi live. Sebagai contoh ketika live butuh memasukkan video-video selain yang VOD. Jadi ada cara layar live eventnya, ada memasukkan logo sekuennya, memasukkan running text-nya, hampir persis standarnya sebuah stasiun TV lokal. Jadi penekanan kami bukan di on air-nya, tapi penekanan kami ada di live event-nya atau di on air-nya. Bahkan tidak hanya itu, kami pun menggunakan pola-pola standar penyiaran dengan standar broadcasting. Contoh, bagaimana kru TV-nya, ya dari kreatif idenya sampai tim kameramen, editornya. Jadi bedanya sangat jauh beda sekali. Tapi ingat, satu sisi memang ini pengembangan dari teknologi namanya Net TV atau IPTV atau mungkin nanti istilahnya adalah RTSP atau RTMP yang semua mengembang kepada satu titik, mengarah kepada Smart TV. Di mana TV nanti orang yang membelinya, TV tersebut sudah bisa dilihat melalui internet. TV yang dibeli oleh orang sudah punya ada internet, maka pengembangan TV internet inilah yang kami harapkan menjadi sebuah sosialisasi kepada warga masyarakat Indonesia khususnya, bahwa saatnya Anda nanti bisa memiliki, tidak hanya menonton TV, tapi saatnya Anda membuat TV sendiri. Makanya dalam produk tagline kami, Media Plus Indonesia adalah, bunyinya apa? Hari gini masih nonton TV, sekarang zamannya buat TV sendiri. Standar TV apa? Punya konten, punya tim kreatif, pola siaran sama seperti standar media lokal, bahkan jangkauannya lebih besar, lebih luas daripada jangkauan TV yang ada. Demikian. Ya, untuk pertanyaan keempat, manfaat apa yang bisa kami terima? Kami itu ditunjukkan untuk para klien Bapak. Baik. Manfaat apa ketika seseorang ingin buat TV? Saya ingin menjelaskan ada beberapa target market klien kami. Yang pertama adalah kalau Anda sebagai sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau sebuah rumah sakit, kampus, sekolah, pribadi, keluarga, yayasan, event organizer, atau sebuah kegiatan keagamaan seperti masjid, majelis taklim dan seterusnya. Manfaatnya buat Anda adalah disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda buat perusahaan, minimal
Anda punya program namanya promosi, Anda punya program namanya edukasi, sosialisasi. Maka ketika Anda punya perusahaan, manfaatnya adalah daripada Anda selama ini hanya menggunakan pihak ketiga untuk dipasangkan iklan melalui placement, kemudian Anda bayar kepada sebuah pihak acara dalam sponsor Anda, maka dengan Anda mempunyai TV, maka Anda lebih memiliki kesempatan untuk memperluas informasi, mempercepat promosi, kemudian mendekatkan diri Anda kepada customer ketika berbicara perusahaan. Bayangkan kalau Anda punya budgeting iklan, sebuah perusahaan iklan, biaya budget iklan buat di reklame, di percetakan, maka pasti Anda juga butuh mengiklankan diri Anda di televisi. Sebagai contoh, Anda pasti punya produk yang biasa ditayangkan di TV lokal. Berapa biayanya untuk sebuah TV lokal berupa iklan kita? Nah, dalam hal inilah Imedia Plus Indonesia memberikan solusi alternatif untuk efektif dan efisiensi. Yang pertama adalah daripada Anda memasangkan iklan kepada orang lain dalam waktu momen yang terbatas, maka lebih baik Anda punya TV sendiri dengan brandingan Anda, dengan akses seluruh dunia, maka penghematan luar biasa. Kemudian juga jangkauan klien Anda tidak hanya orang lokal Indonesia contoh saja, tapi seluruh dunia. Dan Anda bisa menggunakan TV ini untuk segala promosi di seluruh dunia. Contoh, Anda mau ada acara di expo mana, bazar mana, maka semua orang klien Anda, calon potensial klien Anda bisa melihat itu secara real time. Dan ingat, TV yang kami buat, manfaatnya disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kalau Anda pemilik rumah sakit, maka bisa saja TV-TV di rumah sakit bagi pasien Anda ditayangkan program-program yang edukatif, kemudian sosialisasi, sampai kepada merespon kebutuhan orang-orang yang sakit ketika Anda di ruangan rumah sakit terhadap pasien Anda. Kalau Anda pemilik toko, tidak hanya toko online website, tapi Anda bisa belikan di TV Anda dengan memasangkan web player di gadget Anda. Bahkan tidak hanya itu, di zaman sekarang media yang paling banyak orang pakai adalah di gadget dan di smartphone. Bisa bayangkan, lebih luas jangkauannya, lebih dahsyat manfaatnya, dan lebih murah biaya kos daripada budget iklan yang lain. Maka manfaatnya luar biasa, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan klien kita. Intinya, ini Imedia Plus Indonesia menjualkan rumah untuk Anda. Rumahnya mau Anda isi apa saja terserah. Mau warna temboknya putih, merah, yang menjaga adalah pembantu yang gajinya besar atau mahal, satpamnya mahal, itu istilahnya adalah bahwa konten manfaatnya disesuaikan kebutuhan Anda sebagai klien kami. Jadi manfaatnya luar biasa, silakan Anda bisa merasakan apa yang Anda butuhkan, tinggal membutuhkan media. Media yang paling layak orang menjadikan sandaran utama adalah selain audio, percetakan adalah visual. Visual istilahnya sekarang adalah televisi, yang bagi orang-orang di dunia bisa mendapatkan manfaat yang besar dari produk yang kita tawarkan. Demikian, terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana kalau kami tidak punya SDM untuk mengelolanya? Baik, terima kasih Mbak Tamara Ana Gunawan atas pertanyaan lanjutannya. Dalam spek brosur kami, sebagaimana Anda bisa lihat, brosur yang kami berikan bahkan sudah terpasang di website resmi kita di www.imediaplusindonesia.com, bahwa dalam paket pembuatan TV, dari 6 paket produk Beyond TV, diantaranya paket Platinum, kemudian Gold, Silver, Bronze, Ultimate 1, Ultimate 2, di sana ada kategori poin kelima, yaitu klien tersebut mendapatkan paket tim kreatif sebanyak 5 orang untuk paket Platinum. Jadi tim kreatif itu merupakan SDM yang akan mengelola TV Anda. Bayangkan kalau Anda menjadi seorang yang memiliki TV, sebuah stasiun TV, saya yakin bahwa Anda nggak punya seorang editor yang bisa membuatkan video-video Anda, membuatkan sebuah production house atau rumah produksi buat konten-konten yang Anda buat, maka kami menyiapkan paket include dalam paket penjualan harga kami, price tersebut. Jadi ada SDM-nya sudah. Ketika Anda beli paket, contoh Platinum dengan harga 1,5 M, di dalamnya ada nilai hardware, brandware, software, skillware. Nah, di antara juga adalah SDM-nya. Ya, dari sisi brandware ada SDM juga. Nah, SDM tersebut dibayar oleh Anda dengan paket dalam harga kami selama 1 tahun. Berarti Anda memiliki 5 orang kru kreatif yang akan membuatkan Anda video-video yang akan Anda tayangkan. Baik stasiun ID-nya, bumper video promonya, filler-fillersnya, bahkan petugas menyiarkan live event-nya, siaran on air-nya. Jadi beruntunglah Anda karena kami sudah menyiapkan dalam paket tersebut SDM yang akan mengelola TV Anda selama 24 jam. Mereka akan bekerja dengan Anda, baik di studio pusat kami atau di studio yang Anda buat untuk mereka bekerja selama jam-jam kerja. Selama setahun mereka akan diperintahkan bekerja untuk melayani kebutuhan konten-konten Anda. Jadi jangan khawatir,
pengelolaannya, sudah ada yang mengcover, dan cover tersebut sudah masuk kategori prasis dalam paket-paket harga pembuatan Beyond TV kita. Demikian. Ya Pak, untuk pertanyaan yang keenam, bisakah TV kami memiliki kualitas gambar seperti Net TV? Ya, alhamdulillah ini pertanyaannya bagus sekali. Karena terkadang ada beberapa level manusia yang memahami media, mereka ingin kualitas merupakan nilai nomor satu dalam pertimbangan mereka. Ya, secara prinsip, karena kami merupakan jasa pembuatan televisi internet, dan alhamdulillah dunia dengan teknologinya sudah mendukung hal ini. Mana contohnya? Ketika Anda bertanya bagaimana kami bisa mendapatkan sebuah tayangan gambar kualitasnya, itu seperti kalau kita menonton sebuah TV lokal yang mungkin salah satu di antaranya seperti Net TV, gambarnya lebih tajam dibandingkan dengan gambar-gambar yang lainnya. Maka jawabannya adalah ini sangat memungkinkan karena dalam settingan kami, ketika Anda memiliki segmen khusus yang memiliki kualitas gambar yang terjamin seperti HD misalkan, maka jawabannya sangat memungkinkan bisa tampilannya seperti Anda melihat sebuah TV lokal yang base-nya adalah base HD atau high definition. Bisa. Jangankan kita ya, sebagai contoh saja buah bukti, kalau Anda pernah dan sering membuka video dalam website youtube.com, itu Anda bisa pastikan. Kalau Anda penonton yang ingin level kualitasnya adalah rendah, maka YouTube memberikan settingan sebagai contoh paling rendah adalah 144 resolusinya. Tapi kalau Anda ingin lebih besar, lebih tinggi dengan menggunakan kualitas yang tertinggi yaitu HD, HD, maka ada pilihan klik 1080. Di kita pun bisa. Kalau Anda ingin segmennya orang kualitasnya tinggi, bisa. Tetapi ada penjelasan di sana yaitu ketika spek yang ingin tetap tajam dari awal sampai akhir siaran, maka ada spek yang harus ditinggikan. Artinya di-upgrade. Contoh, maka dalam bitrate videonya itu bisa ditinggikan. Maka bagi orang-orang yang menonton pun bisa disesuaikan dengan kemampuan koneksi internet yang mereka miliki. Jawabannya sungguh sangat bisa kalau kita ingin mendapatkan hasil gambar TV Beyond kini kepada klien yang menonton, pemirsa menonton dengan gambar yang HD, high definition. Terima kasih. Ya Pak, pertanyaan ketujuh, apakah tahun kedua kami harus membayar lagi? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini sangat terkait dengan masalah produk prices kita. Baik. Penjelasannya adalah karena TV ini merupakan TV yang direncanakan merupakan TV tayang jangka panjang, tidak hanya setahun, 2-3 tahun, maka dalam paket pembuatan TV Beyond kami, Beyond TV ini, sudah kami include-kan bahwa memang tahun pertama Anda membayar lumayan agak besar. Ya, contoh ketika Anda membeli paket platinum buat level instansi perusahaan rumah sakit itu 1,5 M itu termasuk Anda mendapatkan hardware, software, skillware, brandware termasuk SDM di dalamnya. Selama setahun kita akan cover pembiayaan gajinya. Maka jawabannya pas tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya yang jelas Anda tidak akan ada pengeluaran besar lagi. Karena pembayaran besar ketika di awal tahun. Adapun karena TV ini jangka panjang maka tetap Anda membutuhkan namanya maintenance. Baik maintenance software, maintenance hardware, bahkan maintenance dari sisa hal-hal yang sifatnya troubleshooting, hal teknis, karena hal ini berhubungan dengan maintenance jangka panjang. Itu pun kecil. Ya, sebagai contoh, kalau Anda memiliki paket platinum buat level perusahaan yang rumah sakit tahun kedua dan tahun ketiga Anda dikenakan cas untuk maintenance semua, termasuk server, hosting domain, kemudian hardware, software, dan kepada SDM kru yang ingin mendapatkan pendampingan tahun kedua, tahun ketiga, dan konsultasi tambahan oleh kita, maka setahun kedua itu, tahun kedua kena cas selama setahun yaitu 120 juta. Ini pun bisa dibayar secara berangsur yaitu bertahap per bulan misalkan. Tetap ada angsuran atau biaya maintenance istilahnya per tahunan keduanya. Tetapi setelah 5 tahun itu lebih ringan lagi biayanya. Artinya akan lebih ringan dibandingkan tahun kedua, tahun ketiga. Sampai dengan tahun kelima. Sampai satu titik mungkin tinggal hanya biaya kos pokoknya saja yang mungkin kisaran 25 juta per tahun setelah tahun ke-10. Karena ingat, TV ini adalah TV jangka panjang, maka itu perlu maintenance. Saya pikir semua perangkat media, elektronik, teknologi membutuhkan maintenance, maka membutuhkan pembiayaan tambahan di luar pembiayaan pokok. Jadi demikian jawaban terhadap masalah biaya setelah tahun kedua dan ketiga. Terima kasih. Ya Pak, dan bagaimana dengan pola pembayarannya? Sampai dengan tahun ini di September 2014, sekedar informasi saja,
kita sudah mulai buat pola di bulan Oktober nanti 2014, insya Allah Ta'ala. Masalah pembayaran atau pola pembayaran yang diinginkan oleh klien memang rata-rata adalah standarnya adalah cash atau pembayaran tunai. Namun demikian bulan Oktober nanti insya Allah Ta'ala dari PT Media Group Utama melalui ikon bis kita yaitu iMedia Plus Indonesia akan membuat pola fleksibilitas terkait pembayarannya. Misalkan angka yang dipilih adalah sekian, kemudian dari perusahaan meminta kepada kita agar pembayarannya diangsur selama bertahap, yaitu selama 2 tahun misalkan atau setahun dengan pembayaran awal sekian persen, kemudian sisanya dibayar secara angsur atau kredit istilahnya sampai dengan sekian tahun, sesuai dengan musyawarah antara klien dan pihak kami. Prinsipnya pola tahapan pembayaran bertahap atau berangsur sudah bisa kita lakukan setelah nanti di bulan Oktober 2014 dalam rangka membantu memasyarakatkan manusia, warga dunia dan warga Indonesia khususnya untuk mengembangkan TV Beyond ini, karena memang itu yang kita targetkan, pensosialisasikan kepada warga masyarakat dunia memanfaatkan pengembangan teknologi dan media. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Dan saya mau nanya, apa ya kelemahan dari TV Anda? Ya, secara umum setiap yang terkait dengan teknologi, media atau semua produk manusia jelas memiliki kelemahan. Dan bagusnya kelemahan yang ada pada kita adalah karena kelemahan yang ada pada Beyond TV ini bukan terkait hal-hal yang sifatnya tidak jelas, abstrak. Jelas. Sebagai contoh, di 2 tahun terakhir banyak orang-orang yang belum memahami perkembangan teknologi masa depan ini. Kelemahan yang terjadi adalah bukan masalahnya di sisi manusianya, tapi di sisi di mana infrastruktur. Karena ini adalah TV based on internet, ya kita bisa pahami internet 2-3 tahun lalu mungkin di Indonesia belum begitu bagus. Kita mendengar kalau orang membuka YouTube saja istilah buffering sudah muncul. Membuka sebuah website loading lambat sudah kelihatan. Tapi bukan karena orang itu nggak bisa membuka internet, membuka YouTube, tetapi karena memang infrastruktur internet Indonesia masih belum baik. Tapi dengan perkembangan teknologi 2 tahun terakhir, ya 2013-14 ini kita lihat 3 hal yang membuktikan kelemahan itu bisa hilang, ya dengan mengatakan bahwa pertama ada kelemahannya internetnya lambat di Indonesia atau tidak bagus. Sudah terjawab dengan 2 tahun terakhir 3 pebisnis besar yang ada di Indonesia, yaitu pertama produsen televisi, kemudian penyedia jasa telekomunikasi seluler dan penjual subhanallah. Jadi ada perbankan. Ya, internet karena kelemahan pertama masalah status internet Indonesia memang jelek, lambat 2 tahun terakhir. Sekarang sudah lebih bagus. Buktinya dengan adanya bank yang sudah memanfaatkan internet banking, phone banking, SMS banking. Kemudian yang kedua adalah TV yang dijual sekarang adalah TV yang semuanya ada internetnya. Sebagai contoh, Anda tahu bahwa Samsung mengeluarkan smart TV pertama tahun 2007 seingat saya. Itu menunjukkan bahwa dia jualan TV yang ada internetnya. Berarti kalau dia jual internet dalam TV-nya, kalau internet jelek nggak mungkin dia menjual. Kemudian lanjut setelah itu ada Panasonic, LG. Kalau Toshiba menyebutnya bukan smart TV, namanya Android TV. Jelas Android butuh internet. Ya, semua yang beli smartphone Android mau butuh internet. Kemudian yang ketiga adalah jasa telekomunikasi seluler. Semua sudah sepakat mereka sedang menjual bukan SMS atau telepon, tapi menjual perangkat data, produk data. Berarti menunjukkan bahwa internet sudah bagus. Itu yang pertama, kelemahan dari sisi internet sudah terbaiki dengan teknologi yang didukung oleh beberapa pihak tadi. Dan kelemahan yang kedua adalah dari faktor humannya. Banyak orang yang belum update apa itu smart people, smart business, smartphone, smart home, smart TV, smart city, dan smart world. Artinya apa? Istilah smart mengarahkan kepada pemahaman bahwa semua orang yang terhubung dengan orang pintar, bisnis pintar, handphone pintar, rumah pintar, TV pintar, kota pintar, dan dunia pintar, semua berhubungan dengan internet. Banyak mereka tidak paham pola ini sehingga membuat mereka pun tidak merasa update terhadap teknologi ini. Intinya kelemahan itu ada, faktornya adalah faktor yang sudah diperbaiki oleh teknologi sendiri. Demikian, dulu kalau orang buka website lewat PC laptop, di full screen gambarnya pecah. Tapi sekarang dengan adanya TV smart atau smart TV, kualitas gambarnya sudah HD, maka gambarnya lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Artinya kelemahan itu berada pada 2 hal. Faktor internetnya sendiri dan faktor manusia yang belum update teknologi ini. Dan inilah yang paling banyak terjadi kelemahannya. Adapun yang lainnya, saya katakan
Kenapa bagus? Kenapa kelebihannya lebih banyak? Karena memang teknologi Beyond TV ini didukung oleh teknologi global internasional. Karena sama-sama digarap oleh bank, perbankan, digarap oleh produsen televisi, dan sama-sama digarap oleh penjual jasa telekomunikasi seluler. Berarti internet sudah bagus, internet sudah baik. Buktinya, perlu data dari semua seluler yang ada. Ini menunjukkan tidak ada buffering, tidak ada lola, gambar tajam karena HD, dan ini merupakan tanda-tanda kelemahan yang ada di 2 tahun terakhir. Adapun ke depan, kami juga akan mereview kalau ada kelemahan-kelemahan yang sifatnya teknis, pasti ada solusinya. Saya pikir itu jawaban singkat tentang kelemahan-kelemahan yang ada dalam Beyond TV ini. Dan bisakah TV Anda berubah ke TV lokal atau satelit? Ya, terima kasih Mbak Tamara. Jawaban singkatnya adalah bisa. Buktinya sudah ada beberapa klien kami yang dulu awalnya mereka memiliki TV formatnya TV satelit. Jelas TV satelit di antara posisi statusnya adalah orang harus menonton lewat di rumah. Maka ketika salah satu klien kami dia punya TV satelit, maka penontonnya itu sebenarnya sedikit sekali. Kenapa? Menggantungkan orang nonton TV-nya, programnya di rumah. Adapun dengan pola kami yang sekarang mengarah TV itu tidak display di rumah atau di kantor, tapi digenggam. Maka genggaman inilah yang membuat orang berpikir lebih efektif. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mereka bisa menonton TV-TV yang dibuat. Maka jawabannya, ketika Anda sudah punya stasiun TV satelit atau parabola, ketika Anda sudah punya TV lokal yang belum mengarah kepada pola gadgetisasi, maksud saya, ditontonnya melalui gadget, ya. Contoh saja, mohon maaf, teknologi ini sudah mulai dipakai oleh pebisnis TV yang lain juga. Sebagai contoh ya, Anda tahu Indovision, Anda tahu Okevision. Dulu awalnya ini adalah TV pas satelit berbayar atau kabel TV, pay TV. Namun pola awal nontonnya adalah di rumah. Tapi belum lama ini, ya, kalau kami sudah memulai sejak 3 tahun lalu Beyond TV ini, bahkan sudah banyak TV-TV yang kami buatkan dari klien kami. Nah, mereka baru launching 6 Juni 2014 yang lalu. Artinya baru 3 bulan lalu kurang lebih memasarkan nonton TV lewat gadget anywhere anytime. Itulah iklannya Indovision. Dan Anda masih ingat di bulan Juni sebelum Ramadan puasa ya, ada siaran Piala Dunia World Cup. Sampai ada iklan bahwa mereka menonton bisa tidak hanya di rumah, tapi lewat di tablet dan di gadget mereka. Ingat, ini merupakan sebuah tanda yang sangat mendukung program Beyond TV kami, membuat TV lewat Beyond TV ini. Karena apa? Intinya, nanti nonton TV tidak harus pulang ke display rumah, tapi dengan gadget yang ada, baik dia Android, BlackBerry, iOS, ataupun tabletnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya sangat memungkinkan sekali kalau sebuah stasiun TV lokal, TV satelit berubah polanya menjadi TV internet base, bahkan ada yang corporate seperti IPTV, ini dengan perangkat-perangkat yang lebih jelas, bahkan Menkominfo sudah memberikan peraturan-peraturan sendiri mengenai IPTV ini. Adapun Net TV yang sebagian besar sudah kita buatkan TV-nya, sudah kami polakan mudah. Demikian jawaban singkat saya. Terima kasih. Dan untuk klien Bapak yang membeli TV Bapak, berapa lama kira-kiranya untuk bisa balik modal? Ya, pertanyaan ini mungkin bagus sekali ditanyakan ketika ada orang yang melihat perbandingan TV kami dengan TV yang dilihat oleh masyarakat Indonesia di negerinya. Contoh, kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang pengen iklan di TV lokal? Karena pertama, mengiklan produk, ketika banyak orang menonton, jelas produk mereka bisa kejual. Ketika awalnya mereka tahu, mereka bisa membelinya. Maka jawaban ini saya jadikan jawaban kepada yang bertanya tadi bahwa kalau Anda berniat membuat sebuah stasiun TV Beyond TV ini yang nanti juga akses seluruh dunia, lebih luas daripada TV lokal yang ada dengan format awal, maka jawabannya ini bisa balik modal, artinya dana yang Anda keluarkan untuk membuatkan TV ini bisa membalik modal dengan cepat ketika memang nanti tim kreatif dalam paket yang kami tawarkan pendamping Anda bekerja sama dengan Anda dengan visi misi dan target selama 1 tahun itu. Kalau Anda yakin Anda punya konten-konten yang bisa dijadikan sebuah media orang masang iklan, saya yakin dalam waktu kurang 1 tahun Anda bisa mendapatkan modal ketika biaya pembuatan TV itu Anda keluarkan. Dengan syarat bahwa perlu ada tim yang dibuat bersama pusat kami untuk mengarahkan orang bisa mengenal, menonton, dan mendekati TV yang Anda buat. Dengan cara apa? Dengan cara pola-pola umum ya, dengan cara sosialisasi lewat SEO,
atau CEO kalau bicara di website mengiklankan, atau lewat Facebook, Twitter, acara-acara apapun yang on air atau live event, dibuatlah acara launching, maka lama-lama orang akan mengenal TV Anda. Ingat, setiap sesuatu ketika baru datang ada proses namanya pengenalan, sosialisasi. Itu tugas semua pihak dalam rangka membuat orang mengenal. Prinsipnya, kalau Anda tidak mempromosikan, orang tidak akan tahu. Dan ini tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh teman-teman kreatif agar orang mengenal TV kita. Sebagai contoh, kalau Anda ingin menayangkan TV Anda sudah mulai launching, maka launching itu dijadikan sebuah momen untuk orang tahu. Adakan acara-acara sehingga orang beriklan, orang mempromosikan, dan seterusnya. Nanti sesaat Anda dalam waktu 1 tahun kurang, atau minimal 1 tahun, sudah mulai banyak orang-orang yang masang iklan dengan biaya-biaya yang Anda tentukan sendiri per 1 detik, per 10 detik berapa rupiah masuk ke rekening Anda. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dan bagaimana dan di manakah kami bisa melihat viewer TV kami? Ya, terima kasih. Pertanyaan ini bagus sekali. Bagi Anda yang sudah mulai mendekati informasi tentang apa siapa iMedia Plus Indonesia, caranya pertama Anda silakan membuka 3 situs website resmi kami. Pertama adalah www.imediaplusindonesia.com. Di situ Anda akan melihat banyak hal-hal yang sifatnya portofolio TV-TV yang kita buat. Ya, di sana ada portofolio, bahkan ada beberapa video yang langsung Anda bisa lihat contoh-contoh profil klien yang sudah kami buat dalam waktu 1 tahun. Dan ingat, 1 tahun ke belakang yang kami sudah kumpulkan sekian banyak TV, ada TV-TV yang konteksnya bukan konteks komersil. Jadi semua masih link komunitas dakwah. Ingat, yang dakwah saja bersemangat membuatkan TV, apalagi yang komersil. Kemudian, cara kedua adalah Anda bisa membuka situs kami yang resmi. Yang kedua yaitu www.tvdigitalku.tv. Di sana ada beberapa klien kami yang link dakwah yang sudah berjalan 24 jam. Anda bisa melihat. Contoh, ada sebuah masjid, sebuah yayasan Islamic Center, sebuah perusahaan yang dia sudah menayangkan produk-produk mereka. Anda bisa lihat bagaimana manfaat contoh klien-klien kami dalam tayangan 24 jam. Memang kebanyakan yang link dakwah tersebut tidak bisa tonton dengan 24 jam karena mereka belum punya konten yang banyak. Minimal mereka menyiarkan live eventnya, siaran langsungnya. Sebagai contoh, ada sebuah masjid di kota wisata, ketika sholat Jumatnya maka live, kajian-kajiannya live. Ketika mereka ada acara bakti sosial, itu pun live. Itu beberapa contoh yang bisa mengenalkan klien-klien kami yang dibuatkan. Terakhir, kalau Anda ingin mengetahui portofolio kami yang ketiga juga, yaitu model demo TV berbayar, ya, bisa Anda buka di alamat resmi kami, website yang ketiga yaitu www.beyondnetworks.tv. Silakan Anda kunjungi website tersebut. Ada contoh dummy, ya, dengan 2 kategori. Pertama adalah paket basic, yang kedua adalah paket premium. Silakan Anda login di sana, Anda bisa melihat beberapa contoh damian dari klien kami yang sudah tayang 24 jam atau contoh damian TV luar negeri yang bisa kami buatkan hampir sama seperti itu. Karena kami memang sebuah konsultan menyediakan jasa pembuatan stasiun TV, baik TV sinetron, TV film, TV news atau TV-TV sifatnya kesehatan atau jenis yang lainnya. Terima kasih. Dan kalau misalnya klien Bapak udah punya TV, konten apa yang bisa mereka siarkan? Ya, terima kasih. Konten apa saja yang bisa ditayangkan dalam paket Beyond TV kami? Maka jawaban pertama adalah kontennya terserah klien kami. Tapi dengan syarat konten tersebut adalah konten-konten yang positif, yang sehat. Karena ini adalah TV based on internet, maka pemerintah juga punya program lewat Menkominfo-nya bahwa penggunaan internet sehat. Semua konten yang tidak dilarang oleh agama, semua konten yang tidak dilarang oleh pemerintah kita yang tidak mengandung provokatif, kekerasan, pornografi dan yang lainnya, maka dipersilakan. Tetapi itu semua bukan kami yang menentukan sebagai konsultan, tapi kepada klien kami yang ingin dibuatkan. Contoh, Anda pengen dibuatkan TV tentang anak-anak semua, tentang orang tua, tentang manula, tentang sport, tentang film, tentang kuliner, maka semua terserah kepada klien. Artinya konten diserahkan kepada klien. Kami hanya menyiapkan rumahnya, isi rumah diserahkan kepada klien kami selama syaratnya adalah konten-konten yang sehat, konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun bangsa dan warga dunia pada umumnya. Jadi ini bebas kepada mereka, kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bisakah membuat pola TV interaktif dalam TV Bapak? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini yang juga termasuk nilai mahal yang kami tawarkan kepada teman-teman dari warga iMedia Plus. Sahabat iMedia, ketahuilah bahwasanya TV itu intinya 2. Pertama, dia memiliki konten off air dan on air.
Kalau dulu streaming, istilahnya hanya membuatkan tapping-tapping saja atau VOD. Dengan pola Beyond TV ini, Anda bisa menggunakan berupa on air atau live event. Ketika live event, yang paling bagus bukan monoton acara TV-nya, tapi adalah interaktif. Sebagai contoh, dulu orang mengenal video conference. Maka dengan Beyond TV ini, pola live event kami bisa menggunakan pola interaktif. Jadi kalau Anda menonton lewat website, lewat media website atau lewat gadget, lewat tablet, maka kami ada contoh. Contoh saja misalkan salah satu TV kami yaitu Klub Sukses Mulia, sebuah TV yang dibuat oleh PT Kubik. Mau dia membuat 2 TV. TV pertama adalah TV yang buat publik, yaitu namanya Sukses Mulia TV. Yang kedua adalah Klub Sukses Mulia TV. Klub ini digunakan untuk membernya Klub Sukses Mulia TV. Jadi ketika dia punya member selama setahun, ketika Sukses Mulia TV punya program seminar, acara training, motivator dan yang lainnya, peserta yang itu tidak bisa hadir di lokasi, maka dia bisa mengikuti di luar rumahnya, di luar acara tersebut, di luar panggungnya, di luar lokasi. Tapi mereka juga bisa berinteraksi dengan mengikuti tanya jawab dalam bentuk interaktif. Atau sebuah pertemuan antara direksi yang direksinya bisa berada di kota-kota yang berbeda. Ya, kami sudah buktikan dengan beberapa lembaga pendidikan yang sudah memakai jasa kami. Ketika ada acara, semua kantor cabang mengikuti acara tersebut, bahkan bisa bertanya interaktif secara real time dengan kantor pusat. Jadi jawabannya sangat bisa dengan pola interaktif. Karena itu adalah TV yang paling mahal juga. Terima kasih. Ya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat buffering atau buffer dalam siaran Anda? Warga iMedia, sahabat iMedia yang berbahagia, ketahuilah mungkin 3 tahun lalu teknologi ini masih punya kendala tersebut. Yaitu istilahnya buffer. Ya, istilahnya ketika nonton tuh terputus, lanjut. 3 tahun lalu mungkin iya. Tapi ketika sekarang teknologi berkembang, membuktikan dengan 3 pebisnis besar, perbankan, penyedia jasa telekomunikasi seluler, dan penjual produsen TV, ini menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa internet sudah lebih bagus. Dan masalah buffer sebenarnya bukan masalah di internet saja, ternyata itu hanyalah settingan saja. Dalam istilah settingan kami, maka ketika Anda punya stasiun TV, punya studionya, di konsep codingan kita, Anda bisa mengatur di mana buffer itu bisa tidak terjadi. Artinya di setting. Ada cara bagaimana kita bisa merubah buffer jadi tidak buffer. Maka audio bitrate-nya, video bitrate-nya bisa dirubah. Jawabannya sekarang sudah tidak ada istilah buffer. Ya, karena teknologi sudah semakin bagus, internet sudah semakin baik kualitasnya, dan software aplikasi yang kita pakai sudah semakin sempurna. Jawabannya sudah tidak istilah lagi buffer. Jadi selamat tinggal buffer. Ya, terima kasih. Ya Pak, dan apakah ada jaminan kalau orang-orang banyak menonton TV yang kita buat? Jawabannya ada. Saya bisa menjamin kalau Anda bisa banyak yang menonton TV Anda. Syarat beberapa hal. Pertama, kalau berbicara televisi maka Anda harus punya senjata 2. Pertama adalah creative team dan konten. Maka creative team sudah kami paketkan dalam jasa pembuatan TV Beyond ini. Kedua adalah konten. Maka konten merupakan bagian terpenting di mana banyak penonton akan menonton TV Anda. Kita lihat kalau di TV lokal ada program-program yang bagus sebentar tapi banyak pengunjungnya. Maka konten penting, dan ini bagian tim kreatif yang akan membantu Anda membuat sebuah program acara yang orang akan mengunjungi TV Anda. Yang kedua adalah memang ada cara di awal peluncuran TV Anda, ada sebuah tim yang akan membantu Anda nantinya. Di mana dia harus mensosialisasikan kepada follower-follower yang Anda kenal. Kalau Anda aktif di Facebook, di Twitter, di Milis zaman dahulu ya, kemudian di beberapa akun-akun yang lain sifatnya media sosial, maka caranya mudah sekali. Anda tinggal buat informasi dalam bentuk teks, kemudian Anda klik, Anda blast, maka orang ketika ingin menonton acara sebuah tappingan, acara seminar tahun lalu, outbound tahun lalu, atau seminar yang sekarang live, maka tinggal blast informasi tadi, maka orang tinggal klik play, seperti orang menonton TV 24 jam, real time. Maka ini penting. Jawabannya jaminan ini hampir sama kalau kita melihat sejarah TV itu mulai dikenal. Kalau orang sudah mengenal TV Anda, tidak perlu harus beli parabola, tidak harus beli TV berbayar, atau harus login dulu, karena bicaranya TV publik. Cukup Anda kirimkan launchernya lewat wireless, lewat Bluetooth, lewat email, maka klik orang sudah bisa nonton. Maka yakin dengan tim tadi, dengan cara konten yang baik, konten yang menarik, maka akan banyak penonton yang mengunjungi Anda. Itu saya jamin. Karena selebihnya adalah bukan masalah orang nggak menonton, tapi karena acaranya kurang menarik dan tim kreatifnya pun belum bisa membuat ajakan-ajakan lewat informasi yang disosialisasikan lewat media sosial, terutama
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, dan bagaimana promosi terbaik untuk memasarkan TV kita? Ya, promosi yang terbaik adalah Anda melihat diri Anda memiliki komunitas atau tidak. Kalau Anda tidak memiliki komunitas, maka Anda bisa lakukan dengan cara kedua, Anda mencari orang-orang yang memiliki komunitas yang banyak. Contoh, kalau Anda pasti punya teman yang memiliki link-link media sosial, Facebook, Twitter yang paling banyak dipakai sekarang, ya. Anda tinggal minta kepada mereka agar dibantu untuk disiarkan promosi TV Anda melalui apps, ya, melalui alamat di Blast, ya, di media sosial. Maka Anda bisa saja membayar mereka awal-awal menumpang karena Anda nggak punya komunitas. Tapi kalau Anda punya komunitas, maka Anda harus membangun tim. Kalau dulu di website namanya ada SEO, ada CEO. Tim inilah yang akan mempermudah orang mengenal TV Anda. Contoh, ketika di website, orang mengklik di Yahoo atau di Google, akan muncul nama Anda, perusahaan Anda di top urutannya. Itu ada caranya dengan menggunakan SEO atau CEO jasa. Tapi zaman sekarang Anda punya teman, Anda punya orang tua, Anda punya sahabat di kampus, punya sahabat di SMA, di SD, bahkan teman-teman di satu perumahan. Maka jadikanlah mereka teman untuk membantu menyebarkan promosi TV Anda. Kedua, bikin sebuah acara yang dimana orang tertarik untuk menontonnya. Ketika orang mau menontonnya, maka suruh orang untuk beriklan di tempat Anda. Maka ini cara Anda untuk mempromosikannya. Ingat, dulu dan sekarang beda. Kalau dulu orang agak repot menuju TV Anda karena banyaknya proses birokrasi dan jauhnya tempat, zaman sekarang online sudah mudah sekali. Oleh karena itu, saya yakin promosi Anda lebih mudah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Dan di mana kami dapat melihat contoh TV yang sudah ada? Cara yang mudah, silakan Anda menguji website kami yaitu tvdigitalku.tv. Memang ini baru kumpulan dari klien kami yang sudah berjalan hampir 24 jam siarannya. Nah, di situ ada contoh, misalkan ada Wesal TV, ada AKL TV, ada Rabbani TV, ada Wadi Mubarak TV. Cukup Anda buka satu website kami kalau berbicara web, ya, tvdigitalku.tv. Itu di web. Kalau Anda ingin mendapatkan contoh launchernya di smartphone, maka kalau Anda buka Play Store saja, buka contoh apps kita itu iMedia Plus Indonesia, ada apps yang bisa dipasang. Kemudian Anda bisa klik TV-TV yang di dalam urutan remote tersebut atau urutan apps tersebut. Atau Anda klik Rabbani TV di Play Store. Atau klik Wadi Mubarak TV atau klik AKL TV, maka akan muncullah ikon-ikon. Anda bisa melihat klien-klien kami yang link dakwah. Belum corporate, karena memang kami baru corporate komersil ini sejak 1 bulan lalu, yaitu bulan Agustus launching kami di Hotel Akasia. Jadi kalau contoh klien kami dilihat adalah link-link dakwah semua. Ya, silakan mengunjungi website tvdigital.tv atau bionetworks.tv. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengaktifkan TV kita di smartphone? Ya, smartphone atau gadget ya. Jawabannya mudah. Sebagaimana kalau Anda pengguna Android, pengguna iOS atau BlackBerry, biasanya Anda mengenal ada istilahnya Play Store lah kalau di Android, atau App Store kalau di BB. Maka caranya gini. Kalau Anda ingin membuka sebuah TV klien kami, contoh misalkan Rabbani TV, Anda bisa buka Play Store, kemudian klik Rabbani TV, akan muncul. Kita pahami Play Store adalah sebuah aplikasi yang dari Android untuk mendownload apapun, baik yang free atau yang berbayar, dengan mengetik namanya. Atau cara kedua adalah Anda buka sebuah website-nya Rabbani, contoh rabbani.tv, maka ketika Anda buka website ini, Anda cukup mengklik dan menyesuaikan handphone, smartphone, gadget yang Anda pakai. Contoh, Anda pengguna Android. Ketika Anda buka rabbani.tv, itu akan ada muncul player webnya. Di bawahnya ada pilihan Android player, klik here. Kalau Anda BlackBerry player, klik here. Atau Anda iOS player atau iPhone player, klik here. Atau ketika Anda hanya ingin nonton di website, cukup buka Adobe Flash playernya, klik, muncullah tayangan disebut. Prinsipnya sekarang zamannya apps. Bahkan nanti kalau di Smart TV atau TV Android, Anda cukup buka Play Store, klik nama TV klien kami, akan muncul Play Store, Anda tinggal klik, maka akan tertanam di display atau monitor gadget atau Smart TV Anda. Demikian cara singkatnya, dan ini yang mungkin saya sampaikan di sesi awal tentang bagaimana cara menonton lewat gadget atau smartphone Anda. Terima kasih.
Ya Pak, dan pertanyaan terakhir, lebih efektif mana pembuatan TV yang kami buat di TV Bapak dengan iklan yang pada dasarnya dipasang melalui TV-TV lokal? Ya. Secara prinsip saya menjawab, kalau berbicara masa transisi ini, ya ingat Beyond TV ini merupakan sebuah perkembangan di mana nanti ada pergantian pola TV, TV analog, TV digital. Yang sudah berkembang saat ini adalah TV analog. Jadi analog itu orang beli TV apapun, TV tabung, pasti sudah bisa menonton TV-TV lokal Indonesia. Contoh ada Trans, RCTI, Global, dan yang lainnya. Karena memang sudah sekian tahun orang sudah mengenal dengan pola analog ini. Maka pada masa transisi ini, memang agak sulit ketika saya menawarkan kepada orang-orang untuk membuatkan TV stasiun sendiri. Karena banyak orang yang belum tahu caranya, belum punya alatnya seperti Smart TV, atau mereka belum memiliki smartphone. Sehingga memang prosesnya untuk membuatkan TV ini perlu ada sosialisasi pemahaman yang jelas kepada orang-orang untuk paham TV ini. Tapi ingat, ketika berbicara efektif mana antara Anda bikin TV Beyond TV ini atau Anda masang TV di iklankan TV orang lain, jawabannya lebih bagus, lebih luas di Beyond TV. Karena apa? Kalau Anda masang iklan di TV lokal, hanya orang Indonesia yang secara format awal ditonton. Tapi ketika Anda mengiklan di Beyond TV, lihat yang menonton iklan Anda tidak hanya orang Indonesia. Bahkan di seluruh benua yang ada di dunia ini bisa menonton. Bahkan tidak perlu mereka berada di rumah. Nanti zamannya orang menggenggam handphone, menggenggam TV. Ya, jadi ini lebih luas. Bahkan lebih luas, lebih hemat, lebih murah daripada Anda masang iklan hanya untuk satu titik. Ingat, masih banyak orang yang menggunakan media iklan melewat reklame. Pasang poster besar di satu titik. Ingat berapa besar biaya untuk masang itu. Sekali tayang, sehari, seminggu, sebulan, berapa angka kos setahun. Tapi ketika Anda punya Beyond TV, memang nanti zamannya orang transisi dulu, transit, update global teknologi perubahan. Tapi ketika zaman nanti semua orang sudah punya TV di Indonesia, seluruh dunia punya pakai Smart TV, TV internet, maka yang menonton iklan Anda lebih banyak. Jelas, lebih efektif, kedepannya bukan saat ini, dengan Beyond TV produk kami, dibandingkan Anda masang iklan di airport, di bandara, hanya orang saja. Orang bandara saja yang bisa menonton iklan Anda, atau di TV lokal kalau Anda pasang iklan di RCTI, hanya di situ aja orang bisa nonton. Ingat, jangkauan kita lebih luas, yaitu global access, dan orang mudah menonton di mana saja, kapan saja, melalui smartphone dan gadget Anda. Demikian. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Berikut penjelasan dari Beyond TV, TV masa depan. Hari gini masih nonton TV, sekarang zamannya buat TV. Dengan saya Tamara Ana Gunawan melaporkan. Alhamdulillah.